Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Kami masih membahas terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru di Kota Makassar. Saya mau ke Bapak Al Hidayat Syamsu dulu. Ya. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Kadis, kalau Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Kominfo, Disduk Capil, dan juga Dinas Sosial. Ya. Apakah ada hal yang perlu ditambahkan lagi di persiapan PPDB secara online ini? Ya, menurut kami memang semuanya itu komunikasi yang paling penting antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Kominfo dan Dukcapil. Tapi di antara satu kesatuan yang bertanggung jawab dalam PPD adalah Dinas Pendidikan. Nah, kami meminta pada mudah-mudahan di dalam PPDB nanti ini yang betul-betul secara teknis yang bertanggung jawab adalah Dinas Pendidikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bersama bahwa memang penerimaan PPDB nanti ini secara full daring, memang yang disiapkan adalah infrastruktur teknologinya, baik di satuan sekolah masing-masing. Karena otomatis siswa-siswi dan orang tua akan ke sekolah masing-masing meminta informasi yang tidak memiliki sama sekali smartphone. Makanya di sekolah perlu dilengkapi juga infrastruktur teknologi, baik wifi-nya, baik secara, karena ada dalam pembimbingannya di situ nanti. Nah, itulah yang menjadi PR, tapi ini menjadi awal. Menurut kami ini sudah bagus secara teknis karena di Pemda Kota Makassar, Dinas Pendidikan sudah membuat juknis dan teknisnya dan websitenya, sudah ada websitenya dan surat pengaduannya kepada masyarakat ketika ada yang dikeluhkan. Jadi Dinas Pendidikan ketika sudah membuka selebar-lebarnya surat pengaduannya cepat tanggap nanti pada saat PPDB nanti ke depannya. Nah, kita sebagai anggota DPRD Kota Makassar, sebagai fungsi kami sebagai pengawasan, perlu juga hadir. Kami sudah di DPR Kota Makassar, di Komisi DE, sudah pimpinan komisi sudah menginstruksikan kepada kita semua anggota di masing-masing daerah untuk mengawasi secara baik di dapilnya masing-masing. Kalau kami di Tamalan Rebiringkannya ada 3 orang. Kebetulan di Komisi DE semua ada anggota DPR di dapilnya masing-masing. Artinya apa? Artinya secara pungli yang kita paling ketahui di lapangan ini itu kemudian tidak hadir lagi. Karena ketika itu masih ada zonasi dan pemerataan pendidikan itu sama saja itu kali nol. Harapan kita paling penting adalah infrastruktur teknologi dan yang paling penting SDM daripada satuan pendidikan masing-masing, baik kepala sekolahnya maupun operatornya dan guru-gurunya. Oke, SDM dan juga teknologi dari satuan sekolah itu masing-masing. Tapi yang menjadi PR juga adalah calon siswanya, calon peserta didiknya. Bagaimana bentuk sosialisasi dari Dinas Pendidikan, apalagi yang tidak memiliki smartphone atau yang tidak mengetahui secara baik mengenai teknologi? Ya, sebenarnya sih memang kita berharap ya bahwa masyarakat kita memang sudah mungkin ya kalau bicara smartphone ya hampir semua lah sudah menggunakan, bahkan anak-anak kita yang SD saja. Karena begini Pak Bu ya, kemarin kan kita udah mulai melaksanakan, sudah hampir 4 bulan kita melaksanakan pembelajaran di rumah dengan jarak jauh ya istilahnya, dengan memakai teknologi seperti itu. Memang banyak sekali kendala-kendala, banyak yang dikeluhkan oleh anak didik kita dengan orang tua murid, karena kadang jaringannya nggak ada, kuotanya nggak ada, sarananya, apalagi anak-anak kita yang mungkin ya tanda kutip bahwa kurang mampu lah untuk penyediaan sarana itu sudah dilakukan beberapa model ya, sehingga dibentuk kelompok-kelompok seperti itu. Jadi kita memang berharap bahwa kalau dia tidak bisa masuk ke web kita, dia bisa saja memfoto dokumen mereka kemudian dikirim masuk. Karena kalau aktif WhatsApp-nya, HP-nya berarti kan bisa internetnya. Nah, dengan aktifnya internet mereka bisa mengirim kepada panitia, yaitu lewat WhatsApp, nomor WhatsApp yang diberikan, atau bisa juga langsung ke internet lewat webnya. Oke, sekarang kita bahas secara rinci bagaimana kemudian mekanisme yang harus dilalui oleh calon peserta didik baru ketika ingin mendaftar ke sekolah. Haruskah masuk ke website atau ada kontak personnya atau dan Ibu juga bisa menjelaskan jalur-jalurnya tahun ini seperti apa?
Terima kasih. Jadi saya memulai di tanggal 1 ya sampai tanggal 3 itu adalah jalur non sonasi. Jalur non sonasi di sini ada 3, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan. Kita memulai ke jalur prestasi. Jalur prestasi itu kuotanya adalah 10%. 5% akademik dan 5% non akademik. Tapi apabila tidak memenuhi kuota non akademik maka akan disatukan ke akademik. Iya, seperti itu. Persyaratannya adalah mereka harus mengunggah kalau untuk akademik ya, dia harus mengunggah rapornya dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 semester 1. Ya, itu aja. Jadi yang ini kan nggak ada UAN, nggak ada UAS ya, ada yang melaksanakan, jadi ada itu yang tidak diinput tidak. ya. Jadi yang hanya semester 1 saja untuk kelas 6-nya. Kemudian untuk yang non akademik, mereka harus mengunggah penghargaannya. Piagam penghargaan, juara-juaranya dia. Tetapi tidak hanya itu, karena kami tidak melakukan verifikasi secara fisik. Kita nggak tahu legalitasnya ya, apakah ini asli atau tidak. Sehingga kita mengambil di dalam juknis itu harus mengunggah juga surat keterangan dari panitia penyelenggara. Memang mungkin berat, tetapi dalam keadaan seperti ini hanya itulah satu-satunya jalan untuk bisa kita memastikan pada saat kita memverifikasi kalau ada surat keterangan daripada penyelenggara pelaksana lomba itu, seperti itu. Kemudian kita masuk ke jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu kita tetap berdasarkan SONA, sehingga harapan kita memang anak-anak kita yang lulus itu dekat dari sekolahnya ya, sehingga dia harus mengunggah kakaknya. Kemudian dia harus mengunggah kartunya, apakah kartu PKH ataukah kartu Indonesia Pintar, seperti itu. Yang masuk dalam program dari dinas sosial. Oke, itu jalur non zonasi. Non zonasi. Kemudian jalur perpindahan. Jalur perpindahan itu ada 2, jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Nah, perpindahan orang tua itu harus mengunggah SK perpindahan orang tuanya. Iya. Kemudian untuk di anak guru itu adalah mereka harus mengunggah SK penempatan guru. Kenapa ini dilakukan oleh pemerintah pusat? Karena memudahkan guru-guru kita yang mungkin rumahnya jauh dan harus mengajar di tempat yang berbeda kecamatannya, sehingga diberikan ada ruang untuk anak guru pada saat dia mendaftar bisa memilih tempat di mana ibunya atau bapaknya mengajar. Gurunya. Iya, sehingga diharapkan pada saat dia mengajar melakukan aktivitas untuk mengajar, anaknya bisa langsung sama-sama ke sekolah, seperti itu. Karena kalau tidak ya agak kerepotan lagi kan untuk jaraknya lagi anaknya, mungkin dia antar lagi anaknya dulu ke sekolah, akhirnya kan terlambat lagi datang pergi mengajar. Mungkin itulah yang menjadi kebijakan pemerintah. Oke, berarti itu kalau jalur non zonasi. Ya. Sebentar kita akan bahas mengenai jalur zonasi. Syaratnya seperti apa, tapi saya ke Bapak Al Hidayat terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa PPDB-nya tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020. Itu artinya cuma 3 hari ya. Untuk non-zonasi. Oh, itu untuk non-zonasi. Non-zonasi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut kami tanggal 1 sampai tanggal 3 itu untuk non-zonasi. Artinya berikutnya ada zonasi. Artinya dalam non-zonasi itu Pemda, Dinas Pendidikan juga melihat untuk non-zonasi, baik prestasi, baik afirmasi, baik perpindahan itu tetap atas dasar geografi, jaraknya. Tapi apakah Anda menilai ini efektif cukup dengan 3 hari saja? Menurut kami itu sangat efektif, sudah cukup efektif. Karena dalam 3 hari ini memang Dinas Pendidikan bukan semata-mata di bulan ini mensosialisasikan itu, tetapi di bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya sudah mensosialisasikan. Cuman yang menjadi masalah ke depannya ini adalah sistem zonasi ini menurut saya memang wajib kita harus laksanakan ketika ada transformasi pendidikan, suatu perubahan baru. Namun kita lagi berdasarkan kuantitas yang ada di Kota Makassar. Tapi kami sangat mengapresiasi Ibu Kadis yang membuat suatu daring pembelajaran penerimaan siswa daring dan zonasi yang notabene 70%. Artinya kita lihat lulusan SD sekarang 32 lebih kalau tidak salah ribu siswa SD yang lulus. Sementara penampungan SMP hanya kalau tidak salah 13.000. Artinya 9.000 warga Makassar
yang tidak kemudian menikmati sekolah publik, sekolah negara yang dibiayai oleh pajaknya mereka sendiri. Artinya ini suatu keberanian yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar dalam konteks zonasi. Tapi kalau kita tidak lakukan mulai sekarang, kapan penyerataan pendidikan? Nah, artinya mudah-mudahan, apalagi Dinas Pendidikan sudah punya program yang sangat baik, regrouping penambahan sekolah SMP itu kami sangat support di DPR. Berapapun itu kami sangat support dalam rangka penyerataan sekolah masing-masing. Karena ini akan ada jadi korban. 9.000 yang akan jadi korban, yang sebenarnya bukan korban dalam konteks menikmati sekolah ada swasta. Ada swasta. Tetapi untuk menikmati sekolah publik itu yang kemudian menjadi soal. Tapi kami sangat mengapresiasi itu dalam awal transformasi pendidikan ini. Kedepannya juga Ibu Kadis, dengan penerimaan siswa baru ini memang secara daring. Artinya pendidikan kita sudah masuk pada revolusi industri 4.0. Semua dalam konteks teknologi. Nah, kedepannya yang harus dibangun juga adalah kelulusan dan proses pembelajarannya nanti di sekolah. Dan takutnya nanti kedepannya masih banyak guru-guru yang juga tidak memahami, bahkan tidak memahami cara pendaftaran sekolah yang di tempatnya tersebut. Jadi wajib hakikatnya guru juga memahami cara pendaftaran, karena sekolahnya semua guru-guru juga wajib, karena ini merupakan transformasi pendidikan. Dalam pendaftaran pendidikan yang biasanya offline, tes, sekarang zonasi, dan zonasi dulunya langsung ke sekolah, sekarang lewat daring. Artinya guru semua di Kota Makassar, baik PASN, baik honorer, wajib untuk memahami sekaligus membantu di Pemda dan Ibu Kadis mensosialisasikan cara pendaftaran ini. Oke, baik. Saudara, Anda harus mencatat ya bahwa tanggal 1 hingga 3 Juli 2020 adalah jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar bagi Anda yang memiliki anak ataupun juga keluarga untuk mendaftar melalui jalur non-zonasi di Kota Makassar. Kita akan lanjutkan seperti apa mekanisme untuk jalur zonasi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.